Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufikur Rahman Muzaki. Saya selaku pemateri pertama di sini saya akan memaparkan tentang apa itu regulasi dan ruang lingkupnya. Ya, seiring dengan perkembangan bidang pendidikan, sains, teknologi, komunikasi, dan politik di Indonesia, sejumlah regulasi telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Salah satu strategi pemerintah adalah melakukan perbaikan kurikulum yang telah didukung oleh sejumlah peraturan dan edaran kementerian untuk mengatur seluruh proses persiapan dan pelaksanaan. Nah, regulasi sendiri itu apa sih? Regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan. Secara lebih lengkap, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi bisa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah dan regulasi oleh suatu perusahaan dan sebagainya. Regulasi pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Nah, sebelum membahas regulasi pendidikan di Indonesia, ada baiknya kita menelaah idealisme atau tujuan pendidikan itu ada 4. Tujuan pendidikan ada 4. Yang pertama adalah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan atau kemampuan untuk bekerja. Yang kedua adalah berorientasi humanistik, dan yang ketiga adalah menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan keadilan. Dan yang keempat adalah untuk kemajuan ilmu itu sendiri. Dari tujuan pendidikan di atasnya, poin nomor 2 yaitu berorientasi pada tujuan memanusiakan manusia atau humanistis menjadi poin yang penting dalam proses pendidikan, dan sudah sepatutnya bahwa pendidikan di Indonesia menjunjung hak-hak peserta didik dan memperoleh informasi pengetahuan. Ya, selanjutnya adalah ruang lingkup regulasi dalam undang-undang. Ruang lingkup ICT dalam bidang pendidikan antara lain yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 42 Ayat 1, dan yang kedua adalah Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 2, dan yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 7, dan yang keempat adalah Permendikbud RI Nomor 103 Tahun 2014 Pasal 3 Ayat 2 Poin J, dan yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT. Ya, selanjutnya adalah kebijakan aplikasi ICT dalam implementasi kurikulum. Di Indonesia, rancangan pengembangan kurikulum implementasi teknologi informasi dan komunikasi telah dirumuskan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 2001, di mana dalam instruksi tersebut sudah ditindaklanjuti dalam sebuah bentuk rencana pengembangan ICT 5 tahun dengan memprioritaskan kolaborasi antara industri ICT dan ICT dalam sebuah institusi pendidikan dari 2001 sampai 2005. Pengembangan dan implementasi kurikulum ICT 2001 sampai 2004 dan penggunaan ICT sebagai bagian yang esensial pada kurikulum perangkat pembelajaran di dalam sekolah, perguruan tinggi, dan pada pusat-pusat pelatihan. Nah, kemudian pada tahun 2003 pemerintah kembali lagi mengeluarkan sebuah kebijakan yang baru, yaitu UU Sisdiknas tahun 2003. Di dalam undang-undang tersebut pada pasal 1 ayat 15 menyebutkan bahwa pendidikan jarak jauh adalah sebuah pendidikan yang peserta didik dan pendidik terpisah dalam melakukan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar, yaitu dengan menggunakan teknologi komunikasi, informasi, dan berbagai media lainnya. Nah, dalam konteks yang lebih luas, yaitu dalam manajemen dunia pendidikan berdasar studi tentang tujuan pemanfaatan teknologi informasi di dunia pendidikan terkemuka di Amerika, Alafi dan Galuper
menemukan beberapa tujuan pemanfaatan teknologi informasi, yaitu yang pertama adalah memperbaiki competitive positioning, dan nomor 2 adalah meningkatkan brand image, dan ketiga adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran, dan yang nomor 4 adalah meningkatkan kepuasan siswa. Dan nomor 5 adalah meningkatkan pendapatan, dan nomor 6 adalah memperluas basis siswa. Yang nomor 7 peningkatan kualitas pelayanan, dan nomor 8 mengurangi biaya operasi, dan nomor 9 adalah mengembangkan produk dan layanan baru. Demikian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Thank you. Ya, terima kasih disampaikan dari pemateri sebelumnya. Untuk pembahasan kali ini yakni Renstra, rencana strategi. Rencana strategi untuk penerapan ICT pendidikan. Yang saya bahas yakni permasalahannya. Permasalahan penerapan ICT pendidikan. Yang pertama, yakni perbedaan kualitas yang tidak sama. Jadi untuk perbedaan itu ya tidak sama. Artinya dalam kondisi geografis, demografis, ekonomis, dan budaya dari negara kita itu berbeda, sangatlah bervariasi. Seperti keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya non manusia, infrastruktur ekonomi, komunikasi, mobilitas tenaga ahli komunikasi, dan pasokan tenaga listrik, atau kurangnya dana untuk mendukung pengembangan ICT dalam pendidikan. Khususnya seperti kita yakni calon-calon guru ke depannya. Untuk masalah atau isu-isu tersebut akan berdampak pada banyaknya sekolah yang belum terjamah teknologi informasi dan komunikasi yang maju seperti PC atau komputer dan laptop maupun juga fasilitasnya yakni internet. Dan sedikitnya dosen atau guru yang mempunyai keahlian untuk menerapkan ICT tersebut dalam proses pembelajaran. Yang kedua yakni perbedaan kurikulum. Selanjutnya yang kedua yakni perbedaan kurikulum. Belum dikembangkan yang berkenan secara keseluruhan dengan teknologi informasi dan komunikasi ICT, baik sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri maupun terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Maksudnya berkesinambungan, bersambung sesuai dengan pembelajaran yang terpadu. Selanjutnya yakni pembangunan program e-learning. Selanjutnya yakni yang ketiga, pembangunan program e-learning, yakni hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan ICT mencakup sumber daya manusia atau SDM, infrastruktur, hardware maupun software. Hambatan di bidang sumber daya manusia mencakup kuantitas maupun kualitas kita sendiri. Jumlah tenaga pengelola ICT yang memiliki kompetensi di bidang ICT tersebut banyak sekali belum mencukupi, belum tersedia dalam jumlah yang cukup tenaga yang berkualitas secara profesional, spesialis, dan sumber belajar multimedia. Belum semua SDM antusias untuk termotivasi dan memiliki kompetensi yang sesuai yang diharapkan untuk mengimplementasikan ICT dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Yakni selanjutnya tantangan penerapan ICT pendidikan. Yakni yang pertama pembangunan masyarakat global internet. Apakah pembangunan masyarakat global internet itu? Untuk tantangan saat ini, pemerintah
ini sedang mengimplementasikan sistem e-government atau internet government di Indonesia. Adalah sistem pemerintahan yang berbasis komunikasi. Pada inovasi e-government ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan online. Jadi kita sebagai pengguna dari pemerintah tersebut atau kita sebagai masyarakat tidak perlu susah-susah untuk ke kantornya. Jadi kita hanya daftar secara online melalui HP kita atau gadget kita. Tidak susah payah untuk kita berbondong-bondong ke kantor dari pemerintah tersebut. Kita hanya melakukan verifikasi secara online saja. Untuk pelayanan ini di Surabaya sudah diterapkan, namun belum secara keseluruhan. Masih membahas tentang tantangan penerapan ICT pendidikan. Yang kedua, yakni pendidikan berbasis IT. Apa itu pendidikan berbasis IT? Yakni pendidikan yang berbasis teknologi adalah suatu sistem pendidikan di mana proses belajar mengajar berlangsung dengan memanfaatkan sarana teknologi dan komunikasi. Dalam sistem ini, interaksi antara pengajar dan peserta didik itu tidak harus saling bertatap muka. Maksudnya tidak harus bertatap muka secara fisik seperti kita saat ini, yakni secara online pun kita bisa melalui media PC ataupun gadget. Kita bisa belajar secara IT tersebut secara online dengan berlandaskan internet. Seperti kita saat ini, yakni dalam masa pandemi ini, pendidikan berbasis IT sangatlah berjalan dengan lancar, tapi tidak keseluruhan. Maksudnya seperti internet dalam wilayah yang masih lemah, yakni wilayah-wilayah terpojok, terpelosok itu masih kurang. Ya, selanjutnya yakni isu pokok penerapan ICT pendidikan. Isu pokok yang pertama yakni infrastruktur, regulasi, dan SDM. Untuk fakta-faktanya bisa kalian lihat, bisa kalian cocokkan dalam gambar tersebut. Untuk yang kedua, yakni isu pokok yang kedua. Yang isu pokok pertama dari yang kedua, yakni pendanaan. Faktanya bisa kalian lihat. Untuk yang kedua, interoperabilitas dan interkonektivitas. Faktanya bisa kalian lihat. Dan yang ketiga, e-leadership. Dan yang terakhir, yakni industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Kusmawardani, nomor induk mahasiswa 191700071. Saya akan melanjutkan keterangan dari kelompok saya, yakni pada bab Blueprint TIK Indonesia atau Blueprint ICT di Indonesia ya. Pertama, pengertian dari cetak biru atau blueprint itu adalah kerangka kerja yang terperinci atau arsitektur sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program, dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilakukan oleh setiap unit di lingkungan kerja. Jadi cetak biru TIK itu adalah kerangka kerja yang mana diperinci menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan demi mencapai ICT yang lebih baik di Indonesia sendiri.
Kemudian Blueprint TIK Nasional Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan yang mana dibuat oleh Menteri Kominfo, kemudian Mendiknas, Menteri Agama, masyarakat swasta untuk jangka waktu yang panjang, yang mana isinya mengenai strategi-strategi yang meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian tahapan-tahapan, kemudian juga acuan-acuan dasar dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke tujuan dan langkah strategis, yang mana di sini Blueprint ICT di Indonesia memiliki tujuan, yakni yang pertama sumber pengetahuan, yang mana Blueprint ini menjadi sumber pengetahuan dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut. Terus yang kedua yakni alat bantu pengajaran. Blueprint berfungsi menjadi alat yang dapat membantu proses perkembangan ICT dalam sistem pendidikan tersebut. Menjadi sumber pengetahuan, menjadi alat bantu pengajaran. Kemudian yang ketiga yakni adalah fasilitas pendidikan, tentunya menjadi fasilitator. Saya sudah menyebutkan tadi yakni Blueprint adalah alat untuk mengembangkan proses perkembangan ICT dalam sistem pendidikan tersebut. Kemudian yang keempat adalah standar kompetensi. Yang kelima, dukungan administrasi pendidikan. Yang mana Blueprint di sini adalah alat yang mendukung kemajuan administrasi pendidikan. Yang keenam, alat bantu manajemen sekolah. Kemudian yang ketujuh, infrastruktur pendidikan, yang mana sebagai infrastruktur, yakni sebagai kebutuhan dasar fisik dari sistem pendidikan agar dapat berfungsi dengan baik. Nah, baik, kemudian saya akan langsung lanjut ke ini ya, yang gambar strategi pengembangan aplikasi bisa kalian baca sendiri. Kemudian keutamaan pendidikan berbasis TIK, yang mana dalam lingkup education tentunya. Nah, bagi mahasiswa, kuliah yang fleksibel dapat diakses kapan saja dengan ICT ini tadi. Kemudian bagi dosen, efek positif pembelajarannya bisa meningkatkan kemampuan akademik. Kemudian bagi dosen, materi pengajaran yang kaya. Jadi banyak sekali materi yang bisa diajarkan. Kemudian hemat waktu dan biaya, waktu bisa lebih banyak untuk digunakan untuk riset. Kemudian untuk universitas, manajemen dan penggunaan ulang sumber daya dan materi pengajaran, yang mana skabilitasnya tinggi, biaya murah, kemudian dapat usaha baru juga dapat berkembang. Kemudian lanjut ke poin yang B, pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Yang pertama, faktor pemungkin untuk membangun aplikasi TIK untuk pendidikan. Yang kedua, pembangunan laboratorium maya. Yang ketiga, one school, one laboratory komputer. Jadi di satu sekolah ini sudah ada satu laboratorium komputer. Kemudian yang keempat, e-library dan e-book. Seperti yang udah kita implementasikan juga ya sekarang. Banyak sekali kita dalam situasi yang seperti ini butuh sekali dengan e-library dan juga e-book sangat bermanfaat. Kemudian yang kelima, bulletin board sistem berbasis TIK. Kemudian yang ke poin yang C, membangun aplikasi TIK untuk pendidikan. Yang mana yang pertama, persiapan perguruan tinggi berbasis TIK. Sudah kita implementasikan sudah agak lama ya ini, karena untuk masuk persiapan perguruan tinggi pasti sekarang sudah banyak sekali universitas-universitas yang memanfaatkan TIK tersebut. Jadi menggunakan ICT. Pendaftaran via online, terus pokoknya semuanya via online. Kemudian yang kedua adalah promosi di zaman sekarang ini sudah sangat menjajah sekali ya kalau dilihat dari situasinya. Banyak sekali online shop atau promosi tersebut di sosial media, banyak sekali. Kemudian yang ketiga, registrasi. Seperti yang tadi, persiapan perguruan tinggi itu juga termasuk registrasi. Kita mau registrasi apa pasti bisa lewat internet. Kemudian yang keempat, e-classroom. E-classroom ini kita sudah
menggunakannya sekarang juga dengan juga e-learning ya, untuk membagikan tugas dan mempermudah dosen bisa berinteraksi dengan mahasiswa atau siswanya. Kemudian yang keenam adalah education resource management. Kemudian yang ketujuh adalah meningkatkan kualitas administrasi pendidikan. Yang kedelapan, meningkatkan daya saing dan layanan pendidikan. Yang kesembilan, interaksi murid dan guru menjadi lebih baik. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian bisa dilanjut ke materi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusyida Rahmatuhat, nomor induk mahasiswa 19170021. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya sebelumnya. Apa sih yang dimaksud dengan e-learning? E-learning merupakan suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Dalam pengembangannya, model pembelajaran secara learning harus memiliki standar pengembangan. Yang pertama yakni sistem dalam e-learning harus bersifat terbuka dan dapat dikembangkan. Yang kedua, konten yang dihasilkan oleh software dari e-learning harus bisa diakses dan dikembangkan pada software e-learning lainnya. Nah, menurut Jelif, model pengembangan e-learning ada dua, yakni yang pertama the mental model atau model mental, yang kedua the cognitive apprehensive model atau model belajar magang kognitif. Model mental diartikan sebagai penyiaran konseptual dan operasional yang dikembangkan ketika seseorang berhubungan dengan sistem yang kompleks. Model-model mental merupakan suatu pemikiran yang terdiri atas kesadaran terhadap berbagai komponen dari suatu sistem dan dievaluasi menggunakan berbagai metode, termasuk metode pemecahan masalah, mencari dan memecahkan persoalan, ingatan tentang informasi, pengamatan dan prediksi pengguna terhadap pengetahuan capaian. Model mental nampak lebih dari sekedar peta struktur dari berbagai komponen. Nah, ada beberapa komponen dalam model mental ini. Yang pertama yaitu structural knowledge, yaitu pengetahuan diukur melalui jaring-jaring atau peta-peta konsep. Jadi di sini pengetahuan dapat berasal atau dibentuk menggunakan adanya simbol-simbol. Yang kedua yaitu performance knowledge, di mana bertujuan untuk menilai pengetahuan capaian pada pelajar dengan diberikannya tugas-tugas penyelesaian atau pemecahan masalah. Karena di sini akan menguji visual dari yang mereka dapatkan selama proses pembelajaran. Yang ketiga yakni refleksi knowledge, di mana refleksi knowledge ini meminta atau menginginkan pelajar untuk dapat menunjukkan kepada orang lain bagaimana cara menyelesaikan suatu tugas atau menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Yang keempat yaitu image system, di mana model pembelajaran dinilai dengan meminta pelajar itu untuk mengartikulasikan atau memvisualisasikan bentuk-bentuk fisik. Yang kelima yaitu metafor, di mana pembelajaran akan menghubungkan sistem baru dengan pengetahuan yang ada di sekeliling kita sehingga dapat dilihat oleh orang lain. Komponen selanjutnya yakni executive knowledge, di mana komponen ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan. Pelajar harus mengetahui kapan dibutuhkannya untuk mengaktifkan dan menerapkan sumber daya kognitif yang ada atau yang diperlukan dalam penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya yakni model pembelajaran yang kedua menurut Jelif, yaitu the cognitive apprehensive model atau model belajar magang kognitif. Nah, pada model ini berdasarkan pada berbagai kondisi belajar, misalnya belajar langsung dalam konteks aktivitas yang berkelanjutan, di mana pelajar perlu menerima umpan balik secara segera. Orang lain dapat bertindak sebagai model-model yang akan menyediakan bentuk yang dihubungkan dengan pengalaman pelajar. Masa belajar fungsional dengan tujuan belajar yang tegas.
Model belajar magang tradisional biasanya memberikan peluang untuk latihan pada pelajar. Nah, karakteristik pada model ini antara lain memiliki gagasan bahwa pekerjaan adalah daya penggerak dan penguasaan progresif terhadap tugas-tugas yang dihargai sebagai nilai penyelesaian pekerjaan. Keterampilan-keterampilan tertentu diawali dengan belajar melalui tugas. Belajar juga dipusatkan pada sebuah capaian dan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Juga memiliki standar pencapaian yang diaktualisasikan dalam pekerjaan nyata. Nah, dari dua model belajar yang tadi disebutkan atau dijelaskan oleh Jelir, ada dua penerapan atau implementasi dalam proses belajar, yakni yang pertama model pengembangan e-learning dengan pendekatan knowledge management. Nah, di sini dapat diartikan sebagai suatu himpunan intervensi orang, proses, dan teknologi yang akan mendukung proses pembuatan, pembaruan, penyebaran, dan penerapan pengetahuan. Nah, pembuatan pengetahuan sendiri merupakan suatu proses perbaikan atau penambahan potongan-potongan pengetahuan tertentu dalam proses pembelajaran terjadi melalui adanya pengalaman. Sedangkan pembauran pengetahuan sendiri adalah proses pengumpulan, penyimpanan, dan penyortiran dari pengetahuan yang dikembangkan dengan pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Penyebaran pengetahuan adalah proses pengambilan dan pendistribusi pengetahuan yang akan dipergunakan dalam proses pembelajaran yang lain. Nah, penerapan pengetahuan ini merupakan suatu proses dari pemanfaatan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pengetahuan ini juga dikembangkan dalam proses pengalaman seperti adanya problem solving, project, atau tugas. Selanjutnya yakni model pengembangan e-learning dengan pendekatan Moodle. Moodle sendiri adalah sebuah nama untuk program aplikasi yang dapat merubah sebuah media pembelajaran ke dalam bentuk web. Nah, aplikasi ini memungkinkan siswa untuk masuk ke dalam ruang kelas digital yang akan mengakses materi-materi pembelajaran. Dengan menggunakan model ini kita dapat membuat materi pembelajaran, kuis, jurnal, elektronik, dan lain-lainnya. Model ini sendiri merupakan singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Materi yang dapat disajikan diantaranya adalah dalam materi berbentuk naskah dapat melalui Microsoft Word, sedangkan untuk materi presentasi melalui PowerPoint. Ada juga beberapa materi dalam bentuk audio atau video dapat dicantumkan atau ditambahkan sebagai materi pembelajaran research. Aktivitas pembelajaran yang didukung dengan adanya Moodle diantaranya adalah yang pertama achievement, di mana fasilitas ini akan memberikan penugasan kepada peserta pembelajaran secara online. Yang kedua yakni chat, di mana melakukan proses chattingan percakapan online antara pengajar dan peserta pembelajaran dilakukan dengan dialog teks maupun dialog teks secara online. Yang ketiga adalah forum, di mana forum diskusi secara online ini diciptakan untuk membahas suatu materi pembelajaran antara pengajar dan peserta pembelajaran dengan membahas topik-topik belajar dalam suatu forum diskusi. Yang keempat yaitu adanya kuis. Nah, kuis ini memungkinkan untuk dilakukannya ujian ataupun tes secara online. Yang kelima yakni survei, di mana fasilitas ini dengan menggunakan modul ini dapat melakukan jejak pendapat yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran yang ada. Jika pembelajaran melakukan sistem e-learning, maka akan muncul adanya strategi dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet. Yang pertama yaitu web course, yaitu pengguna internet untuk penggunaan internet untuk keperluan pendidikan, di mana peserta didik dan pengajar sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Jadi seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya dilakukan secara online.
Yang kedua yakni adanya web-centric course, di mana penugasan internet memadukan antara belajar jarak jauh dan belajar jarak jauh dan belajar dengan tatap muka atau konvensional. Nah, sebagian materi akan disampaikan melalui internet dan sebagian lagi akan disampaikan melalui tatap muka. Jadi fungsinya itu saling melengkapi antara belajar jarak jauh dengan belajar tatap muka. Pelajaran ini dapat dimulai dengan memberikan materi pembelajaran melalui web yang telah dibuat oleh para pengajar. Kemudian nanti para siswa atau peserta didik akan mengakses materi tersebut. Yang ketiga yakni adanya web and course atau model yang pemanfaatan internet ini digunakan untuk menunjang dalam kualitas pembelajaran di dalam kelas. Jadi fungsi internet itu memberikan pengayaan dan komunikasi antara peserta didik dengan pengajar atau sesama peserta didik, baik itu dalam anggota kelompok maupun melalui sumber-sumber lain dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengajar dalam sistem ini sangat diharuskan untuk memahami penggunaan internet atau teknologi. Jadi ketika peserta didiknya kurang paham, para pengajar itu dapat memberikan pemahaman atau cara-cara dalam penggunaan teknologi di bidang proses pembelajarannya. Nah, penjelasan yang telah saya sampaikan tadi merupakan model pengembangan e-learning menurut Jalif. Sedangkan menurut Departemen Komunikasi dan Informatika, model-model e-learning itu ada dua. Yang model pertama yakni di mana e-learning sebagai sarana belajar jarak jauh. Di sini siswa tidak perlu hadir dalam sebuah institusi. Jadi dari mulai proses pendaftaran sampai dengan peserta tersebut lulus dan bersertifikat itu tidak ada tatap muka secara langsung. Sedangkan model yang kedua yakni sebagai sarana pendukung dalam kegiatan belajar di kelas. Jadi e-learning ini sebagai membantu pengajaran atau penyampaian materi oleh peserta didik. Jadi pengajar atau guru akan memberikan materinya itu melalui e-learning, tapi tetap dilakukannya tatap muka secara konvensional. Oleh sebab itu, suatu lembaga pendidikan yang menerapkan adanya pendidikan jarak jauh berbasis web harus memiliki beberapa unsur. Nah, unsur yang pertama yakni adanya pusat kegiatan mahasiswa, interaksi dalam grup, sistem administrasi mahasiswa, pendalaman materi dan ujian, adanya perpustakaan digital, materi online di luar materi kuliah. Nah, itu tadi penjelasan dari materi e-learning. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zela Novia, NIM 191700029 akan melanjutkan tentang penjelasan materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah tentang manfaat e-learning. Manfaat e-learning yang pertama adalah fleksibel, artinya e-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses perjalanan. Jadi kita dapat mengakses e-learning itu dimanapun dan kapanpun kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah belajar mandiri, yaitu e-learning memberikan kesempatan bagi pelajar secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan belajar. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi biaya. Nah, e-learning ini memberikan efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggara, efisiensi penyediaan sarana dan fasilitas, dan efisiensi biaya transportasi dan akomodasi. Jadi, karena e-learning ini bisa diakses melalui smartphone ataupun lainnya, menjadikan e-learning itu tidak membutuhkan biaya untuk transportasi dan akomodasi. Kemudian, manfaat e-learning menurut Pranoto pada tahun 2009 adalah yang pertama, penggunaan e-learning untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dalam meningkatkan daya serap mahasiswa atas materi yang diajarkan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa. Yang
ketiga, meningkatkan kemampuan belajar mandiri para mahasiswa. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas materi pendidik dan pelatihan. Dan terakhir, meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat. Nah, kemudian membahas tentang kelebihan e-learning. Nah, kelebihan e-learning ini hampir sama dengan manfaat-manfaat e-learning yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kelebihan e-learning ialah memberikan fleksibilitas, interaktivitas, kecepatan visual melalui berbagai kelebihan dari masing-masing media. Nah, hal ini adalah menurut Sujana pada tahun 2005. Nah, menurut El Chokro pada tahun 2009, e-learning ini memiliki banyak kelebihan, yaitu yang pertama, lebih mudah diserap. Kenapa lebih mudah diserap? Lebih mudah diserap ini artinya penggunaan fasilitas multimedia berupa gambar, teks, animasi, suara, video itu nyatanya lebih mudah diserap oleh para peserta didik. Karena hal ini adalah lebih suatu proses pembelajaran yang baru dan cenderung pada aspek ini para pendidik itu langsung memberikan penjelasan yang mudah diserap oleh para peserta didik dan jauh lebih efektif dalam biaya. Artinya tidak perlu instruktur, tidak perlu minimum audiensi, bisa di mana saja, bisa kapan saja, dan murah untuk diperbanyak. Kemudian yang kedua adalah jauh lebih ringkas. Artinya tidak banyak formalitas kelas, langsung pada pokok bahasan mata pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah tersedia 24 jam dalam satu hari dan 7 hari dalam satu minggu atau seterusnya. Artinya penguasaan materi ini tergantung pada semangat dan daya serap para peserta didik dan mahasiswa, bisa dimonitoring dan kemudian bisa langsung diuji dengan e-test. Di balik berbagai kelebihan pastilah ada kekurangan ya teman-teman. Seperti e-learning ini di balik kelebihan-kelebihan yang telah saya sampaikan tadi, ternyata ada juga kekurangan-kekurangan e-learning. Menurut Gavrilova pada tahun 2006 adalah pembelajaran dengan model e-learning membutuhkan peralatan tambahan yang lebih, seperti contoh komputer, monitor, keyboard, smartphone, dan lain sebagainya. Kekurangan e-learning yang diuraikan oleh Nur Salam pada tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar atau bahkan antara pelajar itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial. Dan hal ini akan membuat tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Kemudian yang ketiga adalah proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Kemudian yang keempat, berubahnya peran mengajar dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional kini juga dituntut untuk mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT, Information Communication dan Teknologi. Kemudian yang kelima adalah tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Nah, hal ini sangat mempengaruhi para peserta didik maupun pendidik yang memiliki rumah minimum sinyal. Atau saya sendiri sebagai mahasiswa sangat merasakan biasanya para mahasiswa itu rumahnya itu tidak mendapatkan sinyal yang cukup, jadi kebanyakan mereka itu tertinggal pada materi-materi yang hari ini disampaikan. Kemudian ada juga tempat tinggal para peserta didik itu yang sering mati lampu. Nah, hal ini membuat jaringan internet itu mati. Jadi dampaknya mereka juga tidak bisa mengikuti proses pembelajaran pada hari itu. Kemudian yang keenam adalah kurangnya sumber daya manusia yang menguasai internet. Nah, tidak dapat kita abaikan ya. Ternyata ada juga beberapa peserta didik yang memiliki kekurangan menguasai internet. Jadi hal ini juga menjadi dampak besar pada proses penggunaan e-learning. Kemudian yang selanjutnya adalah peserta didik bisa frustasi jika mereka tidak bisa mengakses grafik, gambar, dan video karena peralatan yang tidak memadai.
Nah, biasanya hal ini dialami oleh para peserta didik yang smartphone-nya tidak atau kurang memiliki fitur yang bisa mengakses grafik, gambar, dan video. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik dapat merasa terisolasi. Sekian pembahasan dari saya tentang kelebihan dan kekurangan e-learning. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.